Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ini kita berkumpul karena beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulaikan ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami bisa berkumpul bersama-sama karena memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, apa yang kami dengarkan ya Bapa, kami boleh menyimpan dalam hati kami dan pikiran kami. Ini doa dan ucap syukur kami, haleluya, amin. Ya baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-15. Tema besarnya yang saya berikan, kita semua tetap hidup di dalam Kristus. Nah, sebagai orang Kristen yang tetap hidup di dalam Kristus itu harus bisa menjaga hidupnya agar tidak terjemur ke dalam dosa. Karena orang yang hidup di dalam Kristus itu begitu banyak godaan yang menghampirinya. Jadi kita sebagai orang yang taat dan percaya kepada Kristus, tekunkanlah imanku, lawanlah kuasa-kuasa iblis yang menggoda kita dan merayu dalam segala hal yang kita lakukan. Maka dari itu hendaklah kita selalu waspada dan berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menerima Kristus? Hidup di dalam Dia merupakan suatu cara yang untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Yang pertama kita harus dilakukan untuk menjadi orang Kristen, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Nah, ayat yang kedua yang sampai yang ketiga, bagaimana kita berakar dalam Kristus. Nah, berakar dalam Kristus itu berarti kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu dalam hati serta kita, karena itu sudah menjadi kewajiban kita orang percaya. Nah, ayat yang kedua yang sampai yang ketujuh itu tetap bagaimana kita berhendak teguh dalam iman. Nah, teguhkanlah dalam iman berarti pokok apapun kita yang harus kuat di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, karena hanya Dialah tempat iman kita semakin bertambahnya teguh di dalam Dia. Nah, ayat yang 27C itu bagaimana kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Nah, maksud dengan ucapan syukur itu dalam apapun sebagai orang Kristen, kita harus tetap hati dalam suka dan duka kita. Tetap bersyukur atas apa yang terjadi, karena segala hal terjadi itu tidak akan melebihi kekuatan kita kepada. Nah, ayat yang ke-2 sampai yang 8 sampai yang ayat ke-10 itu tetap setia kepada Kristus. Nah, tetap setia kepada Kristus itu berarti sebagai orang Kristen yang sudah percaya dan telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Jangan lagi kita khawatir akan apa yang terjadi karena Tuhan telah menyediakan semuanya bagi orang-orang yang setia dalam Dia. Nah, ayat yang ke-6 itu bahwa tidak hidup lagi di dalam dosa. Nah, ayat 11 sampai yang ke-15 bahwa artinya itu Allah telah membebaskan kita dari dosa-dosa dan telah diselamatkannya. Semuanya dosa telah dihapuskan oleh Allah dan kita telah dikuduskan oleh darah Yesusnya. Dari situlah kita bisa melihatkan besar apa yang pengabdiannya Allah untuk mengeluarkan kita dari dosa. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita semua, sebagai orang Kristen yang menerima Kristus sebagai orang juru selamat kita, marilah kita tetap hidup di dalam Dia. Apapun yang menjadi tantangan, kita jangan pernah meninggalkan Kristus, sekalipun tetap kan berharapkan dan mengandalkan dan di dalam hidup kita. Nah, orang yang telah percaya kepada Kristus tidak akan pernah berpikir
bahwa ia akan pernah lagi hidup di dalam dosa, karena kita sudah diselamatkan oleh Dia dari tetap kepada telah kita semua. Ya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang saya disampaikan, biar firman Tuhan ini menyimpan dalam hati kita dan pikiran kita, biar firman Tuhan ini menjadi berlaku bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Apa yang kami dengarkan tadi ya Bapa, kami boleh menyimpan dan dalam hati kami. Berkatilah kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, biar Engkau menolong kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mengakhiri ibadah kami. Ini doa dan ucap syukur kami. Haleluya, amin.